Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan orang tua korban, Ibu Rizka Aninda. Selamat siang, Ibu Rizka. Selamat siang. Ibu Rizka, saya dan juga Mas Gede turut prihatin atas apa yang terjadi dengan Elzam. Bisa diceritakan Ibu, saat itu bisa tahu Elzam patah tulang, apakah Elzam akhirnya cerita atau mungkin dengar dari orang tua murid lain, bisa diceritakan Ibu? Ya, jadi Elzam ini belum bisa berbicara, jadi dia space delay. Jadi di umur segitu dia hanya mengucapkan satu kata, dua kata aja, Mbak. Jadi pada hari Jumat itu 26 Mei 2023, 3 bulan setelah kejadian, wali kelasnya nelpon saya setelah sholat subuh. Pertama dia chat, "Ibu boleh saya telepon?" kata dia gitu. Jadi dia langsung telepon, dia katakan bahwa, "Ibu, selama 3 bulan ini hidup saya nggak tenang, Ibu," kata dia gitu. Ya, Ibu Coba. Rizka, suaranya tidak mohon maaf terdengar, Ibu, mohon maaf. kita coba lagi untuk memperjelas koneksi. Ya, coba diulang Ibu, bagaimana Ibu bisa mengetahui kondisi Elzam hingga akhirnya diketahui bahwa Elzam mengalami patah tulang selangka ini, Bu Rizka? Bagaimana? Ya, bagaimana Ibu akhirnya bisa mengetahui bahwa Elzam ini diduga mengalami kekerasan sehingga menimbulkan adanya Patah patah tulang. pada tulang selangka ini, Bu? Iya. Jadi hari Jumat itu setelah sholat subuh, eh, wali kelas chat saya. Dia bilang, "Ibu boleh saya telepon?" kata dia gitu. Jadi dia mengatakan bahwa, "Ibu, selama 3 bulan hidup saya nggak tenang. Selama 3 bulan saya merasa bersalah karena belum menyampaikan kejadian yang sebenarnya kepada orang tuanya Elzam. Eh, dan ibunya Elzam berhak tahu kejadian sebenarnya yang terjadi kepada anak ibu," katanya gitu. Jadi dia menceritakan semuanya, dia ceritakan kepada saya bahwa Elzam ternyata eh, hanya menaruh tangan di belakang oknum guru ini sambil Iya. dodot, tangan kanan di belakang, sambil dodot, tangan kiri dia yang dodot, sambil dodot dia. Lalu si oknum ini bertanya, siapa ini yang di belakang, katanya kayak gitu. Lalu wali kelas ini jawab, "Elzam, Kak," katanya kayak gitu. Setelah mendengar itu Elzam, langsung tangan kiri Elzam ditarik dengan keras sampai Elzam terhempas di lantai gitu. Lalu kondisi Elzam saat ini seperti apa, Bu? Karena ini kejadiannya kan sudah 3 bulan, ya Iya. Mas ya. Jadi segala upaya saya lakukan untuk mengobati Elzam, dari medis, non medis, saya berusaha karena saya takut anak saya jadi nggak normal. Saya takut anak saya nggak seperti anak-anak lain gitu. Jadi selama 3 bulan kami keluarga mengupayakan pengobatan untuk Elzam. Jadi alhamdulillah saat ini Elzam sudah pulih, tapi traumanya untuk Iya. sekolah TK masih. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah. Ibu, jadi pada waktu diketahui 3 bulan kemudian, sebelum itu apakah ada respon dari Elzam yang sepertinya takut untuk berangkat ke sekolah gitu, gesturnya, cuma mungkin saat itu ya dianggapnya hanya karena anak kecil yang masih malu-malu atau seperti apa begitu Ibu? Iya, jadi selama 3 bulan itu saya masukkan kan karena sudah pulih, saya masukkan ke sekolah lain kayak gitu kan. Di sekolah itu sebenarnya di saat masuk itu ada saya dan pengasuhnya juga di dalam kelas kan, karena saat itu baru masuk. Tapi di sekolah itu dia benar-benar tantrum, dia nggak terima di dalam kelas itu. Jadi Takut, ya. dia suka masuk ke kolong meja, jadi kolong meja di ujung. Kalau disuruh keluar sama gurunya atau sama saya, dia ngamuk. Jadi saya takut, ya Allah, ini kenapa anak saya nggak normal ini, kata saya kayak gitu. Tapi saat itu saya belum tahu kejadian sebenarnya. Saya takut. Berhari-hari seperti itu, ngamuk, robohin pagar mau keluar. Jadi berhari-hari akhirnya saya dipanggil sama kepala sekolah.
Saya dipanggil sama kepala sekolah di sekolah yang baru, Ibu, ini Eljam ini tantrum terus. Iya, padahal sudah ada saya, sudah ada pengasuhnya di situ. Saya takut. Jadi kepala sekolah, maaf ya Mbak, Nggak apa-apa Ibu, kami mengerti. saya takut anak saya nggak normal. Jadi kepala sekolah nyuruh saya buat ke psikolog kayak gitu. Buat ke psikolog, ini kenapa Eljam ini kayak gitu. Padahal sudah ada saya, udah ada pengasuhnya, tapi kenapa kayak gitu banget, tantrum terus di sekolah gitu. Akhirnya saya bawa ke psikolog, di psikiater juga bahwa Eljam trauma dengan suasana sekolah TK. Jadi di psikiater juga menyarankan saya untuk sekolah alam kayak gitu. Ya memang sebaiknya sekarang apa yang nyaman bagi Elzam ya. Tapi Ibu, Iya. terlepas dari apa yang saat ini sudah dilakukan oleh keluarga terhadap Elzam, langkah lanjutan dari pihak keluarga mungkin ya Mas Gibran, Iya. kita pengen ketahui terhadap sekolah Elzam. Sejauh Iya. mana laporan sudah diberikan terhadap pelaku Ibu? Iya, kami dengar juga dari pihak keluarga juga menempuh jalur hukum ya Ibu ya. Iya. Ya benar. Jadi saat mengetahui kejadian sebenarnya, saya sudah mengirimkan voice note ke pihak sekolah bahwa saya menunggu itikat baik pihak sekolah. Saya menunggu pihak sekolah mengatakan kejadian yang sebenarnya, meminta maaf, menyerahkan pelaku. Lalu dari kepala sekolah membalas voice note saya dengan chat, baik Ibu, kami tunggu kelanjutannya, katanya kayak gitu. Ya Allah, ini saya ini, ya Allah, kata saya, kenapa kalian ini kenapa? Artinya menurut Ibu dan pihak keluarga belum ada itikat yang baik yang sesuai harapan Ibu, begitu Bu Iriska? Iya betul, iya betul. Jadi harapan Ibu seperti apa ini kepada pihak sekolah maupun upaya hukum yang sedang dijalankan oleh pihak Ibu dan keluarga? Jadi karena ini saya sudah menunggu itikat baik di sekolah dan mereka mengatakan seperti itu, ya sudah Bismillah, karena ini benar-benar kejahatan. Iya. Jadi saya pasrahkan semuanya ke pihak berwajib gitu. Baik Baik. Ibu. Kita juga akan menunggu bagaimana nanti kelanjutan proses hukum yang berjalan. Iya. Dan Ibu yang kuat dan juga cepat pulih untuk Elzam, baik Bismillah, secara terima kasih fisik juga maupun untuk psikologis. Ya. media-media yang sudah meng-up kasus ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.